Pada tahun 1509, negara Portugis menginjakkan kaki di Maluku untuk berdagang. Lalu, pada tahun 1511, negara Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka di semenanjung Malaya. Kemudian, pada tahun 1596, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pun sampai di Banten dengan tujuan yang sama, yaitu untuk berdagang. Belanda mengusir Portugis dari Nusantara pada tahun 1602. Lalu, Belanda pun mendirikan VOC pada tahun yang sama. Kemudian, Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Kerajaan-kerajaan di Nusantara melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, mereka belum bersatu karena Belanda menerapkan politik adu domba. Dr. Wahidin, seorang dokter lulusan Stovia yang prihatin dengan kondisi bangsanya, Dr. Wahidin memutuskan untuk berkeliling Jawa. Tujuannya adalah untuk menyiarkan studi Fons dan memberikan pengobatan gratis. Dr. Wahidin yang sedang berada di Batavia mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa Stovia. Menurutmu, siapa yang akan datang hari ini? Menurut kabar yang kudengar, yang akan datang hari ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Hah? Dokter Wahidin? Bukankah dia dokter yang memberikan pengobatan terkemuka secara gratis? Aku juga mendengar kabar bahwa ia adalah lulusan Stovia. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada pertemuan ini, saya ingin membahas suatu masalah bersama kalian, yaitu permasalahan pendidikan yang layak bagi pemuda bangsa kita. Tidak semua orang bisa merasakan pendidikan dikarenakan masalah biaya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi. Organisasi yang bertujuan untuk meninggikan derajat bangsa dan memajukan pendidikan bangsa. Dan organisasi ini akan membiayai pemuda berprestasi yang ingin sekolah tetapi terhambat oleh masalah biaya. Sutomo pun tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin. Kemudian, Sutomo mengumpulkan teman-temannya di ruang anatomi Stovia untuk membahas gagasan Dr. Wahidin. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Maksud saya mengumpulkan kalian di sini adalah untuk membicarakan mengenai gagasan yang disampaikan oleh Dr. Wahidin kemarin. Gagasan ini mengenai pembuatan organisasi, dan pada pertemuan ini bersama-sama saya ingin membuat sebuah organisasi. Organisasi ini yang bertujuan untuk memajukan pendidikan, meninggikan derajat dan martabat bangsa. Organisasi ini akan berjalan di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, terutama pendidikan. Sampai di sini ada yang punya pertanyaan? Bagaimana dengan kepanitiaannya? Kita perlu membentuk panitia pengurus untuk menjalankan organisasi ini. Sebenarnya saya ingin menyerahkan panitia umum kepada kalangan yang lebih tua. Saya setuju dengan itu, karena kita harus lebih fokus belajar dan bersekolah. Namun, untuk saat ini kita memerlukan panitia sementara. Benar apa yang dikatakan saudara saya. Untuk saat ini kita memerlukan panitia sementara. Saya menyarankan ketua sementara adalah Saudara Sutomo. Menurut saya, dia adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin. Saya siap menjadi wakil. Saya siap menjadi sekretaris. Saya bersedia untuk menjadi bendara. Saya rasa saya dapat mengatur keuangan organisasi kampanye. Baik, kalau begitu, yang namanya belum disebutkan, maka dia akan menjadi anggota. Saya punya pertanyaan, bagaimana dengan nama organisasi? Tentu, sebuah organisasi membutuhkan nama sebagai identitas organisasi tersebut.
Saya mempunyai dua usulan, yaitu Budi Utomo dan Eko Projo. Budi Utomo berarti budi pekerti yang baik, sementara Eko Projo berarti persatuan kerajaan. Saya memilih nama Budi Utomo sebagai nama organisasi ini. Organisasi ini bertujuan untuk menolong sesama, bukan menjadi tempat penampungan para ningrat. Betul apa yang dikatakan Saudara Sutomo. Apa gunanya persatuan tanpa budi pekerti yang baik? Saya juga sepemikiran dengan Anda. Baiklah, jika seperti ini pendapat saudara-saudara sekalian, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan ini dan semoga organisasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo! Kemudian berdirilah organisasi yang bernama Budi Utomo yang didirikan oleh para mahasiswa Stovia. Sutomo dan para mahasiswa Stovia berencana untuk mengadakan kongres pertama di Budi Utomo di Yogyakarta. Para mahasiswa Stovia mengumpulkan dana untuk melaksanakan kongres pertama mereka yang dilaksanakan pada 5 Oktober 1908. Para mahasiswa Stovia setuju untuk memilih Dr. Wahidin sebagai ketua kongres, karena Dr. Wahidin adalah orang yang pertama menggagas Budi Utomo. Selamat siang hadirin sekalian. Selamat siang! Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai permasalahan bangsa kita, yakni permasalahan pendidikan. Tidak semua kalangan bisa merasakan sekolah dikarenakan biaya yang cukup besar untuk bersekolah. Karena itu saya mengusulkan sebuah program, yaitu program Studi Fonds. Program ini akan memberikan bantuan dana kepada pelajar dan kalangan-kalangan yang kurang mampu tetapi ingin bersekolah. Saya juga mengusulkan untuk memperluas pekerjaan di luar bidang kepegawaian dan kepriayaan. Dan juga saya mengusulkan untuk memberikan pengajaran kepada para petani agar kehidupan para petani bisa lebih membaik. Saya juga mengecam adat perhelatan yang berlebihan sehingga menghabiskan banyak dana yang padahal dana tersebut bisa digunakan untuk pengajaran. Mungkin itu saja dari saya. Kepada perwakilan dari Batavia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Gunawan Mangunkusumo, Ketua Cabang Batavia, Jakarta, ingin menyampaikan beberapa hal terkait pendidikan masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hasrat untuk mengembangkan diri. Meskipun pada tahun-tahun terakhir ini Gubernmen Hindia Belanda sudah memperluas pengajaran, namun kami menganggap itu belum mampu untuk memandai kehidupan. Sebagai contoh, dari 30 juta penduduk, hanya 12 orang yang berhasil lulus sebagai dokter hewan. Dalam masalah kepengajaran, kami hendak menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami bersungguh-sungguh. Maka dari itu kami mempunyai 9 usulan, yakni diantaranya: 1. Perluasan pendidikan rakyat pada umumnya dan secara khusus sekolah desa. 2. Membantu pengajaran agama di pedesaan. 3. Meningkatkan pengajaran rendah dan pertanian. 4. Memperbaiki pendidikan teknis para dokter pribumi. 5. Memasukkan pelajaran bahasa Belanda dan kurikulum sekolah dasar pribumi. 6. Memperluas kesempatan bagi kaum wanita untuk memperoleh pendidikan. 7. Mendirikan pondok bagi siswa yang belajar di Batavia, Semarang, dan Surabaya. 8. Memajukan pertumbuhan kerajinan dan perdagangan. 9. Mengembangkan perpustakaan dan forum drama. Mungkin itu saja dari saya kepada Saudara Sutomo. Kami persilahkan. Saya ingin memberikan beberapa usulan mengenai penerbitan majalah. Menurut saya, penerbitan majalah ini sangat penting. Apakah harian ataupun mingguan, tergantung dari keuangan organisasi ini. Adapun bahasa yang akan kita gunakan untuk majalah adalah bahasa Melayu, karena dapat dimengerti oleh semua kalangan. Selain itu, dapat diadakan lampiran bahasa Belanda, agar perhatian masyarakat tertuju pada organisasi ini. Jadwal penerbitan majalah juga harus ditentukan.
Di penghujung acara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang masalah kebudayaan. Apakah orang Jawa bisa menerima kebudayaan bangsa asing atau tidak? Berdasarkan teori evolusi Darwin, evolusi dan hereditas orang Jawa berbeda dengan bangsa Eropa. Orang Jawa tidak perlu membuang adat istiadat, namun berusaha untuk menerima kebudayaan Eropa. Saya akui ilmu pengetahuan berasal dari buku-buku Barat, namun hal itu dapat berubah. Saya rasa mempelajari bahasa-bahasa Barat tidak terlalu penting dan tidak membawa manfaat, seperti yang masyarakat harapkan. Saya rasa kita perlu menjunjung tinggi adat istiadat kebudayaan Jawa karena peradaban Eropa berbeda dengan orang Jawa. Saya tidak setuju. Menurut saya, budaya dan pengetahuan Eropa dibutuhkan bagi bangsa ini. Kita tidak bisa bergantung pada budaya Jawa saja selama berabad-abad budaya, bahasa, dan adat istiadat. Budaya Jawa tidak menunjukkan perkembangan. Saya hargai pendapat Anda. Namun, saya tegaskan bahwa kebudayaan Jawa juga mengalami perkembangan. Saya bukan menganggap semua hal yang di luar Jawa itu buruk. Akan tetapi, yang saya maksud adalah kita harus memilah unsur-unsur Barat manakah yang cocok dengan kebudayaan kita. Saya tahu maksud dari pendapat Anda, tapi kita harus lebih bisa menerima kebudayaan asing dan tidak bergantung pada kebudayaan Jawa saja. Saya tidak membenci budaya Jawa, saya hanya membenci feodalisme keraton yang begitu serakah. Baiklah jika seperti itu, saya hargai pendapat Anda. Namun, sebaiknya untuk saat ini kita hindari debat kusir yang tidak diinginkan, agar debat seperti ini tidak berlangsung panjang. Dari hasil musyawarah yang panjang, telah terbentuk suatu keputusan Kongres, maka dengan itu akan saya bacakan sebagai berikut. 1. Budi Utomo tidak terlibat dalam kegiatan politik. Yang kedua, mengutamakan peran dalam pendidikan dan budaya. Yang ketiga, lingkup gerakan hanya di Pulau Jawa dan Madura. Yang keempat, perubahan pusat organisasi dari Batavia menjadi Yogyakarta. Kemudian, untuk perubahan panitia umum sesuai dengan hasil musyawarah, maka terpilihlah saya, Raden Tumenggong Aryo Tirtokusumo, sebagai Ketua Umum dari organisasi Budi Utomo dan juga Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai Wakil Ketua Umum, diikuti oleh Dwi Josiwojo dan Sosro Sugondo sebagai Sekretaris, Gondo Atmojo sebagai Bendahara, dan yang terpilih sebagai Komisaris adalah Dr. Cipto Mangkusomo, Raden Djaju Subroto, dan Surjo Jipotro. Saya agak keberatan dengan keputusan Anda. Apa yang membuat Anda keberatan? Saya menginginkan Budi Utomo bergerak dalam kegiatan politik. Menurut saya, Budi Utomo tidak cukup jika hanya bergerak dalam bidang pendidikan dan budaya. Saya juga sependapat dengan saudara Ki Hajar. Saya menghargai keinginan saudara-saudara sekalian, namun keputusan tersebut telah disepakati bersama melalui hasil musyawarah. Jika seperti itu keputusannya, akan saya coba untuk menerima keputusan tersebut. Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto pun keluar dari Budi Utomo karena mereka menginginkan gerakan yang lebih politis dan militan. Seiring berkembangnya Budi Utomo, banyak kalangan bangsawan yang bergabung dengan Budi Utomo, sehingga menyebabkan banyak kalangan muda keluar dari Budi Utomo. Pangeran Aryo Notodirojo terpilih menjadi Ketua Budi Utomo yang baru pada tahun 1911. Pada masa kepemimpinan Notodirojo, Budi Utomo mulai menjalankan program studi Fons yang dinamai program Dharmawara. Pada tahun 1927, Budi Utomo mulai terlibat dalam banyak kegiatan politik. Dikarenakan adanya PBI yang dipimpin oleh Dr. Sutomo, Budi Utomo pun melakukan peleburan pada tahun 1934. Yang pada akhirnya Budi Utomo bubar pada tahun 1935.
kasih sudah menonton film pendek dari kami. Sampai jumpa di film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.